Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfita dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pengembangan Materi Pembelajaran. Pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran, yaitu harus diperhatikan: 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip konsistensi atau keajegan. 3. Prinsip kecukupan. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dalam rangka prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran umum, yaitu: 1. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. 2. Membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. 3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkaitan. Kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum yaitu: 1. Memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. 2. Memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. 3. Memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. 4. Menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional. 5. Petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Dan yang terakhir, 6. Peserta didik akan mengorganisasikan usaha kegiatannya untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan karena itu, hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran yang baik antara lain: 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. 4. Sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambanan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Fungsi perencanaan pembelajaran. 1. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. 2. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian
tujuan pendidikan. 3. Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. 4. Membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. 5. Membantu guru memelihara kegilaan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up-to-date pada siswa. Dan yang terakhir, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya, persiapan sebelum mengajar, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat inteligensi siswa, dan yang terakhir, materi pelajaran yang akan disampaikan. Pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran pakem. Menurut CD, pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam pakem, semua siswa dikondisikan untuk terlibat langsung secara aktif dalam semua kegiatan pembelajaran. Dengan kondisi ini, siswa dituntut kemandiriannya untuk mengalami sendiri objek dan peristiwa yang dipelajari sambil berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tanggung jawab belajar ada pada pundak siswa, dan peran guru hanya sebatas learning facilitator atau pemerakarsa kondisi belajar. Ciri seorang pembelajar yang mandiri adalah mampu secara cermat mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu yang sedang dihadapinya, mampu memilih strategi belajar tertentu untuk menyelesaikan masalah belajar, memonitor keefektifan strategi tersebut, dan termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar tersebut sampai masalahnya terselesaikan. Guru yang efektif harus memiliki 3 jenis pengetahuan agar mereka dapat mengajar para siswanya dengan baik. Ketiga jenis pengetahuan tersebut adalah: 1. Pengetahuan tentang pembelajar dan bagaimana mereka belajar dan berkembang dalam konteks sosial. 2. Pemahaman tentang mata pelajaran yang diajarkan dan keterampilan yang berkaitan dengan tujuan sosial pendidikan. 3. Pemahaman tentang pengajaran yang berkaitan dengan materi ajar dan siswa yang diajar, sebagaimana yang diindikasikan dari hasil penelitian. Kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. 1. Mengetahui gaya belajar peserta didik. 2. Mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. 3. Mampu membangun kelas yang peduli. Dan yang terakhir, 4. Memiliki orientasi jauh lebih luas.